Disuruh untuk membunuh karakter-karakter semacam Buya Syakur ini. Karakter pemikiran yang menyesatkan, tidak ada dasarnya. Bunuh sampai dia mendapatkan syahadah, mendapatkan hidayah, dan bersyahadah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah SAW, kembali kepada jalan yang benar, bukan menafsirkan kalimat tauhid sebagai persatuan. Jelas sampai di sini? Semoga Anda tercerahkan dan semoga Anda bisa menyebarkan ini video seluas-luasnya. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Buya Syakur ini adalah racun bagi akidah Islam. Sekali lagi saya sampaikan, racun. Saya bisa pertanggungjawabkan ini dan saya bisa berhadapan langsung dengan Buya Syakur. Saya bisa berhadapan langsung dengan Buya Syakur. Sekali lagi, saya bisa berhadapan langsung dengan Buya Syakur. Sekarang tidak perlu ketemu, lihat Zoom aja. Saya akan minta semuanya pertanggungjawabannya di sini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita update informasi untuk pembangunan yang sudah kita laksanakan untuk Pondok Putri Tahfidz Hadis Syariah Al Jalil untuk insya Allah rencananya 4 lantai. Hari ini sudah naik 1, 2, 3, kurang 1 lantai lagi insya Allah. Dan kami sampaikan jazakumullah khairan, terima kasih atas segala dukungannya panjenengan, segala partisipasinya panjenengan, Anda semuanya. Semoga apapun yang Anda keluarkan, mulai dari dukungan doa, materi, ataupun apa saja, semoga Allah memberikan balasan dan keutamanya untuk panjenengan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan apa yang menjadi momok di tengah umat Islam. Ternyata tokoh-tokoh yang mengatasnamakan Buya, profesor, doktor, dan sebagainya. Ini adalah salah satu pertimbangan penting untuk kita urai sebaik mungkin. Karena apa? Karena anak cucu kita, orang awam di sekitar kita, rata-rata umat Islam, di mana mereka tidak begitu paham tentang agamanya, tentang hakikat daripada kaidah-kaidah agamanya, ini akan tersesat. Apalagi mereka yang di awal tidak diperkenalkan dengan akidah. Baiklah, langsung saja tanpa memperpanjang waktu yang kita miliki hari ini. Tadi saya sudah menjawab tentang adanya Nabi Muhammad tidak pernah merasa benar yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA atau Buya Syakur. Ini sudah kita jelaskan, Anda bisa lihat di video sebelumnya. Maka hari ini kita akan membahas dan menjawab dan meluruskan pemikiran-pemikiran yang bengkok dari seorang otak yang tidak jelas dasarnya. Saya sampaikan bahwa dasarnya tidak jelas, dia tidak menyampaikan dalil. Kitabnya apa, menurut siapa, pendapatnya siapa. Maka dari itu salah satunya ketika Anda mengatakan bahwasanya tabayun, duduk bareng, diluruskan langsung, tidak bisa. Ini adalah sikap kami. Ketika Buya Syakur mengatakan ini menurut saya, ini menurut saya, selesai. Berarti ini sudah tidak bisa diluruskan ketika ini menurut saya. Menurut saya siapa? Berapa kualitas keilmuan Anda? Seberapa pantas Anda menjadi mujtahid di dalam persoalan agama dan akidah ataupun usul ini? Astagfirullahaladzim. Baik, langsung saja. Yang kedua, poin kedua dari 14 poin ya. Poin kedua dan ketiga, ini langsung saya jawab di dalam satu kesempatan ini. Poin 2 dan 3, yaitu kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya bukan kalimat tidak ada Tuhan selain Allah, tapi maksudnya adalah persatuan. Astagfirullah. Yang ketiga, bahwa kalimat la ilaha illallah jadi kunci masuk surga. Tidak masuk akal. Baik, yang pertama, yang kedua dulu, yang di awal. Saya mengatakan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah ini bukan untuk persatuan semuanya damai, bukan. Artinya agama jadi gaduh-gaduh kalau begitu. Jadi semuanya bersatu dalam kebangsaan, entah agama. Bukan itu maksudnya. Ini khusus kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan untuk manusia. Disuruhlah Nabi Muhammad SAW menyampaikan ini semuanya kepada manusia. Maaf, ada azan. Saya cut dulu. Mari kita runut dan apa asal usul la ilaha illallah. Dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah syahadat, dua syahadat, atau yang disebut dengan syahadatani. Syahadatani miftahul Islam, fala yadkhulul 'abdu fi dinillahi illa bihima. Ini tidak bisa orang serta-merta masuk Islam tanpa dua syahadat ini. Bukan ini untuk persatuan, mempersatukan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Ini sangat menyesatkan. Ini persoalan akidah, hati-hati. Maka saya akan kuatkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, asy-syahadatani syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah huma miftahul Islam. Ini adalah pintu masuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada agama Islam. Ini bukan serta-merta akal-akalan atau apa yang seperti disampaikan oleh Buya Sakur ini. Akal-akalan semuanya. Saya pertanggungjawabannya. Kalau misalkan Buya Sakur tidak akal-akalan, saya minta dasarnya. Saya minta dasarnya. Lalu kita kaji seberapa kuat dia punya sumber, yang mana ini adalah salah satu pelecehan-pelecehan secara samar terhadap Islam sebenarnya. Ini harus diungkap dan harus ini ditebas habis-habisan. Dari mana sumber asal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ada dari hadis, dari Al-Quran sama-sama ada. Yang pertama asalnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, di mana ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata la ilaha illallah tersebut, yaitu di dalam hadis tersebut lumayan panjang, yang sebagiannya adalah umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla la ilaha illallah. Bagaimana Ibnu Umar menyampaikan hadis tersebut, disampaikan lebih detail dan lebih gamblang lagi. Bagaimana mereka diperintahkan untuk bagaimana menyebarkan Islam, melawan dan berperang terhadap siapapun yang coba-coba mengganggu, dan bagaimana mereka mengajak Islam sehingga orang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Rasul kecuali Rasulullah SAW sebagai Rasul akhir zaman. Disuruh untuk membunuh karakter-karakter semacam Buya Sakur ini, karakter pemikiran yang menyesatkan, tidak ada dasarnya. Bunuh sampai dia mendapatkan syahadat, mendapatkan hidayah, dan bersyahadah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah SAW, kembali kepada jalan yang benar, bukan menafsirkan kalimat tauhid sebagai persatuan, tapi ini adalah kalimat uluhiyah dan akidah usuluddin. Faham Bu ya? Ya Allah, parah memang. Lalu bagaimana di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Di dalam surat Muhammad ayat 19, Allah menuturkan, menyampaikan, mengajarkan kita menyebutkan la ilaha illallah di dalam surat Muhammad tersebut. Bagaimana tidak ada Tuhan selain Allah. Ini bukan kalimat untuk bersatu, tapi di dalam persoalan akidah, menuhankan satu Tuhan saja, tidak ada Tuhan selain Allah. Baik, kita akan urai nanti di bagian belakang, di bagian terakhirnya. Lalu bagaimana Muhammadur Rasulullah berasal? Di dalam Quran tersebut, Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Hai manusia. Biasanya kalau karakter ya ayyuhan nas dalam Al-Quran, ini adalah suratnya surat Makkiyah. Artinya surat yang disampaikan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Atau beberapa pendapat yang lain soal Madaniyah atau Makkiyah. Baiklah, kita tidak bahas ini. Ayat ini Anda bisa temukan di dalam surat Al-A'raf ayat 158, bahwa ya ayyuhan nas, wahai manusia, katakan inni Rasulullah, bahwa saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini masih mengandung kata-kata persatuan untuk bersatu agama apapun saja menjadi gado-gado? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, untuk menutup apa yang saya sampaikan lebih detailnya lagi, Bu ya, Anda perhatikan, Anda paham baik-baik. Ingat, misalkan Anda pernah mondok dulu, bagaimana di dalam kitab Sunnah Taufiq, Anda perhatikan baik-baik bahwa di antaranya di dalam pendapat-pendapat lain di persoalan usul, yaitu kata-kata la ilaha ini nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Ini mentiadakan apapun yang pantas disembah kecuali Allah. Ini mentiadakan apa saja untuk disembah. Jadi tidak ada yang bisa disembah, yang berhak untuk disembah, yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan persatuan. Apa arti daripada illallah? Jadi ada tadi la ilaha, yaitu nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Yang kedua, kata-kata illallah yaitu musbitanil ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi. Bagaimana ini adalah satu ketetapan bahwa menyembah kepada selain Allah itu batil, musyrik ketika menyekutukan Allah di dalam persoalan menyembah dan menyembah. Kemudian kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkih,
sebagaimana tidak ada yang bisa menyelisihi, menyekutoni atau menyertai di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Jelas? Boleh saya sampaikan sekali lagi? Apakah masih ada yang menyaksikan bahwa kata-kata la ilaha illallah bukan bermakna tauhid la ilaha, tiada ada Tuhan selain Allah? Jelas sampai di sini? Semoga Anda tercerahkan dan semoga Anda bisa menyebarkan ini video seluas-luasnya. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Buya Sakur ini adalah racun bagi akidah Islam. Sekali lagi, saya sampaikan, racun. Saya bisa pertanggungjawabkan ini dan saya bisa berhadapan langsung dengan Buya Sakur. Saya bisa berhadapan langsung dengan Buya Sakur. Sekali lagi, saya bisa berhadapan langsung dengan Buya Sakur. Sekarang tidak perlu ketemu, lihat Zoom aja. Saya akan minta semuanya pertanggungjawabannya di sini semuanya. Baik? Sekali lagi, saya akan menutup perjumpaan ini di dalam kitab Sulam Taufik dan beberapa kitab-kitab tauhid usul dan lain sebagainya. Disampaikan bahwa annahu la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada apapun yang berhak, yang bisa atau yang pantas sedikit pun untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sampaikan sekali lagi, tolong perhatikan, ini adalah prinsip. Yang kedua, untuk menjawab apa yang menjadi syubhat atau racun bagi umat, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah itu bukan kunci masuk surga. Kalau hanya dengan kata-kata bisa masuk surga. Buya, kita berada di dalam agama Islam. Akad, ma'qud, kemudian ijab dan qabul, ini sesuatu yang urgen, yang sifatnya penting di dalam persoalan agama. Ini dalam Islam. Anda bisa murtad dengan kata-kata. Anda bisa keluar dari ridho Allah dengan kata-kata. Anda menyekutukan Allah dengan kata-kata. Anda bisa menikahi istri Anda dengan kata-kata. Anda bisa jual beli dengan kata-kata, ijab qabul. Sejak kapan Anda lupa bahwasanya di dalam Islam itu mempunyai satu konsekuensi besar di dalam setiap perkataan? Perkataan adalah wujud daripada apa yang ada di dalam hati meskipun itu tidak sepenuhnya. Tapi Allah memberikan satu kepastian kepada kita. Nahnu nahkumu bidzawahir. Kalau kita apa yang zahir saja kita hukumi. Soal hati itu urusan Allah. Kata-kata ini sangat penting. Dengan kata-kata semuanya bisa batal. Dengan kata-kata semuanya bisa sah. Ketika Anda sholat, bagaimana Anda melafatkan kata-kata di dalam sholat? Sholat Anda diterima, padahal hanya dengan kata-kata. Pakai otak dong, jangan pakai akal yang tidak jelas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Anda bertaubat, semoga Anda kembali kepada jalan yang lurus. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda di akhir-akhir detik-detik hidup dan nafas Anda di dunia ini, sehingga Anda selamat dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi tanahnya tanah bukan tanah wakaf yang produktif. Kalau yang produktif memang ada undang-undangnya, ada sebagian dapat dikasihkan. Tapi kalau ini boleh pahala itu, kita hidup ini tak selamanya. Wis ngambung nang Ustadz Fahim ini ben kesababan pahalanya. Jadi jenengan ditunjuk ini siap ya? Alhamdulillah. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu